iya, iya. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Bersyukur pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali meskipun masih melalui Zoom. Dan pada minggu pertama pada bulan Agustus ini saya ingin mengingatkan kembali untuk menyiapkan roti dan anggur atau minuman lainnya yang diperlukan untuk perjamuan kudus nanti. Untuk memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita sama-sama menyanyikan pujian dari PPR 1 nomor 5, Tuhanku Yesus. Votum dan salam akan dipimpin oleh Pendeta Edi SS. Saya persilahkan. Ibadah dan perjamuan kudus di minggu pertama di bulan Agustus ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa. Pengantar pada pagi hari ini diambil dari Mazmur nomor 62. Perasaan tenang dekat Allah. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah.
Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin, amin, amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Aurelia Sri Probiantono beserta dengan keluarga yang melayani pada pagi ini. Silakan Saudari Aurel. Selanjutnya, mari kita dengarkan warta jemaat yang akan dibacakan oleh Saudari Yesi Kristina. Saya persilahkan. Terima kasih Saudari Aurel. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini saya akan bacakan ibadah Minggu 1 Agustus 2021. Pertama-tama mengucapkan selamat ulang tahun untuk Jemaat Gereja GKI Pengharapan, untuk Ibu Melisa Gracia tanggal 3 Agustus 2021, untuk Bapak Christian Gunawan 4 Agustus 2021, Ibu Mutia Hartono 6 Agustus 2021, dan Saudara Ken Agusta 6 Agustus. Selanjutnya mengucapkan Happy Wedding Anniversary untuk Bapak dan Ibu Robert Jakniko pada tanggal 5 Agustus, untuk Bapak dan Ibu Edwin Purnowinardi pada tanggal 6 Agustus. Sakramen Perjamuan Kudus. Pada kebaktian hari ini, setelah firman Tuhan akan diadakan Sakramen Perjamuan Kudus. Jemaat dapat menyediakan roti dan anggur secara mandiri di rumah masing-masing. Sakramen Baptisan. Diumumkan kepada seluruh jemaat bahwa pada kebaktian Minggu 15 Agustus 2021, GKI Pengharapan akan melayani Sakramen Baptisan bagi Saudara Gerard Peterson Cahyono dan Saudara Matthew Andika Gilroy Hartono. Mohon dukungan doa dari jemaat untuk para calon baptisan dan keluarga serta acara yang akan berlangsung. Lalu warta Komisi Anak. Diberitahukan kepada segenap orang tua bahwa ibadah Komisi Anak hari ini diadakan pada pukul 10 melalui Zoom. Selanjutnya, warta hari ini akan ditanyakan dalam bentuk video. Sekian warta hari ini. Terima kasih, saya kembalikan ke Saudari Aurel. Mari kita sucikan hati kita untuk berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Saudara Daniel Puniardi. Tetapi sebelumnya, marilah kita sama-sama menyanyikan pujian dari PPR 2 nomor 360, Berdoalah. Berdoalah waktu
Saya persilahkan Saudara Daniel Kuniardi untuk memimpin kita dalam doa syafaat. Terima kasih Saudara Aurel. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, mari kita persiapkan hati untuk berdoa syafaat bersama. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, ucap syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas berkat-Mu pada malam hari kami dapat beristirahat dengan nyenyak dan kami Engkau perkumpulkan pada pagi hari ini untuk bersekutu, beribadah bersama di ibadah Zoom pada 1 Agustus ini ya Tuhan. Tuhan kami berdoa untuk perjamuan kudus dan ibadah pada pagi hari ini. Engkau pimpin dan sertai, Engkau berkati seluruh pelayan-Mu, Engkau berkati Pak Edi yang akan melayani firman Tuhan. Biarlah Engkau dapat memakai kami semua untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Dan berkati juga firman yang akan disampaikan agar dapat menjadi rema untuk pribadi kami masing-masing. Kami juga berdoa untuk jemaat GKMI maupun jemaat yang lain. Kami berdoa untuk jemaat yang sedang lemah tubuh ya Tuhan, kepada Ibu Yohana Hartini Suraji, Ibu Tuyah, dan Ibu Enita ya Tuhan. Engkau memberkati para nenek-nenek kami ini, para oma kami ini. Engkau pimpin dalam pribadinya, dalam kehidupannya, Engkau berikan kesehatan selalu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara atau anggota jemaat kami ataupun tetangga kami rumah yang sedang terpapar COVID ya Tuhan. Biarlah Engkau bekerja untuk selalu memberkati mereka dalam masa-masa berjuangnya mereka untuk menghadapi COVID tersebut. Biarlah COVID-nya dapat segera pulih dari pribadi masing-masing ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sedang studi maupun bekerja di luar kota maupun dalam negeri ya Tuhan. Engkau pimpin dan sertai mereka satu-satu. Engkau berkati mereka dalam kesehatannya dan berikanlah mereka kehidupan iman yang tetap tumbuh ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kondisi jemaat di masa-masa yang sulit ini ya Tuhan. Kami pasrahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau memberkati seluruh kondisi ekonomi jemaat pada masa ini ya Tuhan. Kami juga mengingat untuk program atau pelayanan gereja Tuhan. Berkati untuk persiapan pendewasaan GKMI cabang Sidoarjo Lampung dan cabang Kalimalang. Berkati dalam segala persiapannya seluruh panitia, seluruh jemaat-jemaat yang berkecimpung langsung dalam acara-acara pendewasaan tersebut ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pembangunan kantor sinode, berkati seluruh aspek-aspek persiapannya agar kantor sinode ini dapat pembangunannya dapat berjalan dengan baik dan lancar ya Tuhan. Kami juga mengingat untuk persiapan sidang MPL2 Sinode GKMI. Engkau persiapkan seluruh anggota sidang dalam mempersiapkan sidang ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia ini. Tuhan berkati untuk para pemimpin, para aparat agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan tanpa suatu halangan apapun ya Tuhan. Kami mengingat untuk keamanan dan kerukunan warga negara Indonesia. Engkau memberkati kami semua, baik dari lingkup RT, RW, kelurahan, kecamatan, maupun sampai yang di semuanya ya Tuhan. Engkau memberkati kami semua agar kami dapat saling rukun, saling menjaga keamanan, keutuhan negara Republik Indonesia ini ya Tuhan. Kami juga mengingat masa PPKM ini yang sedang digencarkan oleh pemerintah. Engkau memberkati seluruh kegiatan yang dirancangkan oleh pemerintah agar penyebaran virus corona ini dapat segera teratasi dan kami dapat bisa menjadi beraktivitas secara normal kembali ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pribadi kami semua masing-masing, seluruh warga negara Indonesia maupun warga dunia,
agar dalam menghadapi masa-masa ini kami dapat menaati protokol kesehatan yang dianjurkan oleh seluruh aparat ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bencana alam di beberapa wilayah yang terjadi ini. Ada gempa bumi dan banjir. Kami berdoa untuk penanganan terhadap korban dan perbaikan infrastrukturnya ya Tuhan. Tuhan, sekian doa kami panjatkan ke dalam hadirat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, saya kembalikan kepada Saudari Aurel. Selanjutnya, mari kita sama-sama menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan dengan memujikan PPR 2 nomor 188, Firman-Mu. Doa dan pembacaan Alkitab saya serahkan kepada Saudari Yesika. Saya persilahkan. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, mari kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur di mana kami dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Edi dapat bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Semoga firman yang sudah disampaikan bisa menjadi berkat untuk kami semua. Dan untuk kami yang akan mendengarkan firman-Mu, tolong siapkan hati kami untuk menjadi pendengar yang baik dan menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Edi. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ayat hari ini diambil dari Mazmur 136 ayat 1 sampai 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saya serahkan kepada Pendeta Edi. Terima kasih Saudari Yesika yang sudah berdoa dan membacakan firman Tuhan untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, hari ini tepat tanggal 1 di bulan Agustus, dan kita masih merasakan ibadah secara online, hal yang tidak mudah. Ini juga menjadi bulan kemerdekaan bagi bangsa kita, karena tanggal 17 Agustus nanti kita merayakan peringatan untuk kemerdekaan Indonesia yang ke-76.
Tapi situasinya sukar, karena 1,5 tahun ini kita ada di dalam kondisi yang sama, yaitu mengalami pandemi. Ya, pandemi membuat kita rasa syukur kita terutama perlu diingatkan terus-menerus. Apakah kita harus bersyukur di dalam segala sesuatu yang kita alami saat ini, atau kita terus mempersalahkan Tuhan? Sesuatu yang tidak mudah. Maka di bulan Agustus ini, nanti tema-temanya adalah tentang kebersyukuran. Kita diingatkan kembali bagaimana kita seharusnya bersyukur di dalam keadaan kita, apapun keadaan kita. Ya, mengapa demikian? Ya, karena kita memang seharusnya sebagai umat Tuhan, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Tentu hal yang tidak mudah. Pagi hari ini kita belajar bersama, yaitu anugerah kebersyukuran. Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tentu dan kita merasakan bahwasanya bersyukur, ketika kita mendengar kata bersyukur, ada satu tindakan dari Tuhan yang membuat kita melewati masa krisis atau masa syukur, sehingga kita bersyukur. Itu konsep yang umum, dan kita pun juga menerima konsep yang seperti itu. Ketika ada satu tindakan Tuhan di mana kita melewati masa krisis atau masa sukar, dan kita bisa mengatakan pada Tuhan, oh sungguh kita bersyukur. Atau kita merasakan satu berkat yang berbeda daripada biasanya. Kalau bisa mendapatkan 1, sekarang mendapatkan 2 atau 4 atau 10 atau lebih daripada itu, kita bisa bersyukur pada Tuhan. Dan itulah bersyukur. Dan tidak salah. Tapi sekali lagi, ketika kita khususnya di masa-masa sukar, di masa-masa sulit, bisakah kita bersyukur pada Tuhan? Dan inilah yang kita pelajari pada pagi hari ini. Di masa-masa yang sukar, di masa yang sulit, masihkah kita bisa bersyukur kepada Tuhan? Bersyukur ini adalah hal yang sukar. Saya tahu sukar belajar di masa yang seperti ini. Tetapi prosesnya yang sukar membuat hasilnya menjadi teramat indah. Perhatikan Bapak sekalian, bersyukur memang sukar, bagi di situasi seperti ini. Tetapi sekali lagi, proses yang sukar itu membuat hasilnya menjadi teramat indah. Nanti kita akan pelajari indahnya seperti apa ketika kita bisa bersyukur di dalam proses yang sukar ini. Nah, ketika kita sudah mengerti pentingnya arti bersyukur ini, kita bisa melihat apa yang kita baca tadi di dalam Mazmur 136 yang terdiri dari 26 ayat. Tapi kita baca 3 ayat saja tadi. Dan semuanya dimulai dengan kata bersyukurlah. Ini adalah Mazmur puji-pujian atas kasih setia Tuhan. Jadi kalau kita membaca ayat pertama sampai dengan 26, kita akan melihat bagaimana Tuhan itu menciptakan alam semesta dan juga kita. Bagaimana Tuhan itu berkarya, memimpin orang Israel, menyelamatkan orang Israel. Dia memberikan yang terbaik bagi Israel. Artinya adalah Israel juga mengalami kesulitan. Dan Tuhan membebaskannya. Oleh sebab itu kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya. Bagaimana Tuhan juga mengalahkan para musuh orang Israel. Oleh sebab itulah kita melihat bagaimana kasih setia Tuhan itu berlaku selama-lamanya. Jadi kalau kita membaca sekali lagi ada satu kalimat yang terus diulang-ulang di Mazmur 136. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi kalau kita baca bersaut-sautan itu bagus. Jadi kalimat yang pertama dibaca oleh seseorang, kemudian kalimat yang kedua itu oleh orang yang lain. Kita akan baca orang yang kedua itu akan hafal ayat Alkitab ini. 26 kali aja kita baca, pasti hafal. Karena saya pernah mencoba mempraktekkan, saya mengunjungi orang tua, dan dia kesulitan untuk menghafal Alkitab. Yang mau saya tuh sulit membaca Alkitab, gitu, menghafalkan Alkitab. Ayo kita baca Mazmur 136.
baca yang bagian itu ya, saya baca yang depan gitu ya. Sudah selesai, gimana tadi bisa apa enggak? Iya, apa dia. Karena diulang 26 kali dan langsung apa? Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Ketika kita dalam masa suka, apakah kita masih menyadari dan berani mendeklarasikan bahwasanya kasih setianya, kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya. Dalam segala keadaan kita, masihkah kita sanggup mendeklarasikan kasih setia Tuhan? Di dalam khususnya rasa syukur kita, kebersyukuran kita kepada Tuhan. Orang yang dapat bersyukur adalah orang yang berbahagia. Sebab ia adalah orang yang memahami makna kehidupan yang sesungguhnya. Bapak Ibu sekalian, perhatikan kalimat ini. Dan coba kita baca pelan-pelan. Orang yang dapat bersyukur adalah orang yang berbahagia. Sebab ia adalah orang yang memahami makna kehidupan yang sesungguhnya. Bersyukur. Sekali lagi ada konteks di mana Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan membebaskan kita, Tuhan memberkati kita. Iya, semuanya tertuju pada Tuhan yang melakukan bagi kita. Tapi kita juga melihat sisi yang lain. Bagaimana di dalam keadaan kita yang mungkin saat ini masih dalam keadaan yang sukar, kita masih bisa bersyukur pada Tuhan. Saya belajar dengan Bapak Ibu sekalian di pagi hari ini. Ada 3 hal setidaknya. Satu, dianggap aneh, tapi mungkin kita tidak mengalami paradoks. Tapi 2 hal yang berikutnya, sepertinya di pemikiran kita paradoks untuk kita bersyukur. Tapi mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama adalah anugerah ketahanan. Di dalam kebersyukuran ini, bagaimana kemampuan untuk bertahan, saya kasih dalam kurung, dalam penderitaan atau kesukaran, dengan menerimanya sebagai kebersyukuran. Kalau kita mengalami pandemi, bulan Maret kita sudah sukar semua gitu ya, Maret 2020. Dan sekarang Agustus 2021. 1,5 tahun. Kita nggak ngerti sampai kapan kita bisa hidup normal kembali. Tentu satu hal yang kita perlukan adalah ketahanan. Ketahanan kita mengarungi, menjalani keseharian kita. Berapa kuat kita menjalani ketahanan hidup kita masing-masing dalam hari-hari yang terus kita jalani. Kalau dulu kita tidak ada istilah PPKM darurat, ternyata toh kita mengalami PPKM darurat. Sekarang dirubah istilahnya PPKM level 4, level tinggi. Karena di Jakarta di bulan Juli yang lalu, ya baru sehari kemarin kan bulan Juli, tapi bulan Juli ada lonjakan tertinggi, termasuk di Jakarta. Di Jakarta sehari ada sampai belasan ribu orang yang terpapar COVID. Bahkan angka kematian juga sangat tinggi, terutama di Jawa Tengah. Jakarta juga mengalami bagaimana sibuknya orang-orang di kuburan itu. Ya secara fisik kita melihat ada kesibukan. Tapi orang-orang yang mengalami kedukaan itu bukan sekedar sibuk saja. Ada rasa duka yang ditinggalkan. Nah, menghadapi situasi yang sulit ini, ketahanan kita sesungguhnya sedang diuji. Berapa lama kita kuat menjalani hidup ini? Dan ini ada di dalam satu paket yang sama. Seberapa besar kita mampu bersyukur di dalam waktu-waktu yang kita jalani bersama ini. Semakin kita lupa atau tidak mampu bersyukur, kita akan sulit menjalani kehidupan ini. Jadi kekuatan untuk ketahanan menanggung penderitaan itu datang dari kebersyukuran. Ini gambar yang
Bapak Ibu lihat ini adalah gambar terowongan. Anggaplah ini kita tidak mengerti ya. Kita masuk ke terowongan dan kapan kita keluar kita nggak ngerti karena kita nggak ngerti terowongan itu sampai berapa jauh. Dan kita nggak bertanya-tanya berapa jauh sampai kita keluar dari terowongan, kita nggak ngerti. Apa yang diperlukan kita keluar dari terowongan? Ketahanan. Kita tidak boleh berhenti bergerak. Kalau kita berhenti bergerak atau kita balik, kita tidak akan melewati terowongan itu. Tapi yang harus kita lakukan, terus berjalan, berjalan, dan berjalan. Sampai kita bisa melewati terowongan itu. Itulah gambaran dari ketahanan. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, dalam melewati masa-masa yang sukar, betapa pentingnya kita punya rasa syukur. Kebersyukuran itu harus ada tiap-tiap hari di dalam hidup kita. Tanpa kebersyukuran, kita tidak akan mampu berjalan. Mungkin kita hanya meratapi, berhenti bergerak. Dan mungkin kita akan marah pada Tuhan. Kita berbalik. Kita tidak akan melewati terowongan. Tapi yang bisa melangkah ke depan adalah orang-orang yang penuh dengan rasa syukur. Kebersyukuran ini begitu pentingnya di dalam ketahanan, dalam kita mengarungi kehidupan kita. Seorang yang bernama Tsunekasu Nishioka, ini saya nggak biasa membacakan ini ya, ini orang Jepang ya. Di sebelah kiri kita lihat itu orang Jepang. Dia adalah keluarga besar dari perawat. Itu adalah kuil yang ada di Jepang. Tadi saya sudah bertanya pada ahlinya, yaitu Adriel, karena Adriel kuliah bahasa Jepang ya. Itu bacanya adalah Horyuji, jadi I-nya agak panjang, Horyuji ya, bukan Horyuji bahasa Indonesia, tapi itu betul katanya Horyuji, agak panjang I-nya itu ya. Nanti kalau salah Adriel koreksi lagi ya. Oke, terima kasih Adriel yang jadi narasumber saya gitu ya. Jadi menara atau kuil Horyuji itu usianya sudah 1.400 tahun. Itu dari kayu, bukan dari baja yang kuat, dari kayu. Dan si Tsunekasu itu memberikan rahasianya. Kalau kita ingin mendirikan bangunan usia 1.000 tahun, bangunan kayu terutama, pilihlah kayu yang usianya 1.000 tahun. Dan dia akan bertahan 1.000 tahun. Kalau kita kepingin bangunan kayu itu berusia 70 tahun, cari kayu yang usia 70 tahun. Dan dia akan bertahan sesuai dengan usia daripada kayu itu. Jadi lamanya ketahanan menentukan lamanya kegunaan. Jadi ringkas seperti itu. Dan si Tsunekasu itu sudah membuktikan. Keluarga besarnya yang merawat kuil Buddhis itu di Jepang. Yang mengerti, ini berapa usia kayu itu. Dan kalau sudah 1.400 tahun, usia kayu itu juga melebihi 1.400 tahun. Bapak Ibu sekalian, dari bahan apa kita dibuat? Tepatnya lagi, rasa kebersyukuran kita itu seberapa panjang. Dan itulah sesungguhnya di dasar bangunan kita. Untuk kita mampu bersyukur di dalam kehidupan kita. Kalau kita pingin atau kita keinginan manusia kan boleh ya. Saya pingin usia 1.000 tahun lagi gitu ya. Ya ada penyair kita ya. 1.000 tahun lagi. Apakah kita mampu kita mempersiapkan diri bersyukur di dalam 1.000 tahun itu? Kalau kita mampu mensyukuri 1.000 tahun itu, melewati musim apapun, artinya kita siap menjalani usia 1.000 tahun. Tapi kalau kita tidak mampu bersyukur di dalam usia yang panjang seperti itu,
Ya seperti itulah usia kita. Kenapa banyak orang yang di di daerah Korea gitu, anak-anak muda Korea yang bunuh diri? Karena mereka tidak puas dengan dirinya. Mereka menilai jelek dirinya dan mereka bunuh diri. Tidak ada rasa syukur ketika Tuhan menciptakannya. Pikir Tuhan, kenapa menciptakan saya jelek? Dan ketika mau operasi nggak punya uang, tidak bisa bersyukur dengan diri. Akhirnya bunuh diri. Jadi seberapa besar ketahanan kita tentang bersyukuran. Ini akan memampukan kita untuk kita mengarungi kehidupan kita. Perhatikan ayat-ayat yang kita baca, yang tadi dibaca oleh Jessica. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Ayat yang ketiga, bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Tuhan ada di sepanjang masa. Kalau kita bisa bersyukur kepada Tuhan itu, maka itulah memampukan kita untuk menapaki hari-hari bersama dengan Tuhan. Rasa syukur pada Tuhan di dalam keadaan apapun. Nah, ketahanan ini sangat erat kaitannya dengan penerimaan kita. Maksudnya seperti ini. Kalau kita menerima penderitaan, kesukaran, itu sebagai sahabat kita. Perhatikan ya, menerima penderitaan atau kesukaran sebagai sahabat, itu akan merubah konsep berpikir kita. Kebersyukuran dapat mengubah penderitaan itu menjadi berkat. Ketika kita sekarang ada dalam keadaan sukar, pemerintah pun juga dan seluruh dunia kita akan hidup berdampingan. Itu kata yang tidak asing bagi kita. Kita akan hidup berdampingan dengan COVID-19. Bukan. Kita menerima keberadaannya dan kita bersahabat dengan dia. Dan karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita ada usaha maksudnya untuk supaya kita tidak tertular, supaya kita terbebas. Tapi siapapun kita sebenarnya rentan untuk terkena COVID-19. Ketika kita menerima COVID-19 sebagai sahabat kita, kebersyukuran ini dalam ketahanan yang kita bisa menerima dapat mengubah penderitaan kita menjadi berkat. Kalau Bapak Ibu lihat gambar itu adalah gambar daripada mutiara, kerang mutiara. Kerang ketika apakah langsung jadi dia menghasilkan mutiara? Tidak. Sesungguhnya ada sesuatu yang sakit di dalam dirinya. Ketika dia membuka, kerang itu membuka diri. Dan kemudian ada batu kecil atau kerikil kecil yang nempel pada tubuhnya. Sehingga dia harus menutupnya karena sakit. Dan kemudian dia harus tinggal bersamanya. Karena dia tidak bisa mengeluarkan kotoran itu atau batu kecil itu. Dan dia berupaya. Bagaimana yang sakit itu tetap ada di dalam dirinya, tetapi kemudian tidak menyakiti untuk selamanya. Dan hasilnya mutiara yang indah. Jika kita dalam kesulitan, dan kita bisa menerimanya, hal itu sebagai sahabat kita, maka kita akan mengubah penderitaan kita, kesukaran kita, menjadi berkat kita. Kita juga bisa menyaksikan contoh-contoh yang lain. Ada seorang motivator dunia, kelas dunia. Dia tidak punya tangan, tidak punya kaki. Sejak lahir dia cacat. Tapi dia bisa menjadi motivator kelas dunia. Awalnya dia juga sulit menerima keadaannya. Tetapi setelah dia bersahabat dengan keadaannya, keadaannya tidak mempersulit dirinya, tapi menjadi berkat baginya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca Mazmur tadi secara cepat, mungkin kita belum merasakan apa-apa. Tapi mari kita membaca, sekali lagi membaca atau merenungkan firman Tuhan adalah merenungkan firman Tuhan seperti Mazmur pasal 1 adalah kita membaca perlahan dan mengucapkannya
Bukan sekedar kita diam, tapi kita mengucapkannya. Itulah maksud daripada merenungkan. Saya sudah pernah menjelaskan, mendaraskan. Merenungkan itu mendaraskan. Kita membacanya pelan-pelan. Dan kita sekali lagi dengan suara. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Ia baik. Yang baik itu Tuhan. Ya dan amin. Keadaan kita belum tentu baik. Tapi Tuhan mampu mengubahkan yang tidak baik menjadi baik. Kalau kita punya ketahanan untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita akan terus merasakan kasih setia Tuhan yang selama-lamanya di dalam hidup kita. Ketika kita punya konsep berpikir, kita mau menerima keadaan sulit. Kita tidak menolaknya. Bahkan kita menjadikan sahabat kita. Dan kita akan terus bersyukur di dalam hidup kita. Penderitaan, kesukaran. Sangat mungkin kita tidak bisa menghindarinya. Tapi mungkin Tuhan untuk melalukannya. Tapi bagaimana Tuhan melalukannya? Ketika kita punya sekali lagi konsep berpikir. Inilah bagian yang harus saya terima. Saya tidak bisa menghindarinya. Tapi saya mau ketika keadaan sukar ini terus-menerus jadi sukar. Ketika saya menerimanya, ini akan menjadi berkat bagi saya. Satu hal yang menjadi pelajaran penting bagi saya khususnya, bagaimana berbagi rasa duka. Saya akan bisa dengan lebih mudah membagi rasa duka. Kenapa? Karena saya mengalami 1 tahun kehilangan 3 orang tua. Tidak mudah, bukan? Tapi penderitaan atau kesukaran hidup saya itu, ketika saya boleh menerimanya, inilah bagian yang tidak bisa saya tolak, dan saya menerimanya sebagai bagian dalam hidup saya. Dan itu bisa menjadi berkat bagi orang lain dan juga bagi diri saya. Ketika orang mengalami hal yang lain juga, itu bisa menjadi berkat yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, kebersyukuran itu ada di dalam anugerah ketahanan kita. Seberapa besar, seberapa panjang kebersyukuran kita akan menentukan hidup kita ke depan. Sebesar apa kita menerima penderitaan itu, kesukaran itu, sebesar itulah berkat yang akan kita terima. Yang kedua, Bapak sekalian, kasih Tuhan, yaitu anugerah penurunan. Ya, sekali lagi ini ada paradoks. Tapi paradoks bukan berarti tidak bisa terima. Jadi sepertinya bertentangan, paradoks ya. Kebersyukuran pada waktu penurunan. Lah, kok bisa? Siapa sih kalau kita tanya, hidup kita ingin menurun tuh siapa? Kita pinginnya kan naik, dan terus naik, bukan? Kita nggak mau turun. Hidup kita harusnya terus naik. Kamu harus naik. Sampai kapanpun kamu akan terus naik. Dan itulah yang menjadi kerinduan kita bersama. Kita nggak mikir, Tuhan, hidup saya supaya mengalami penurunan. Nggak ada. Dan itu normal. Bagi kita terus menanjak. Tetapi sekali lagi ketika kita memahami kebersyukuran dalam anugerah penurunan, yaitu kita bisa melihat dalam kebersyukuran sejati adalah mensyukuri situasi yang tidak dapat kita syukuri dengan kekuatan sendiri. Jadi ketika kita mengalami penurunan, ini situasi yang tidak dapat kita syukuri. Tetapi sekali lagi tidak dapat kita syukuri dengan kekuatan kita sendiri. Ketika kita dapat mensyukuri dengan kekuatan Tuhan, hidup kita ini akan penuh dengan rasa syukur. Kita akan mengalami kebersyukuran kalau kita mengalami penurunan. Di bulan Juli 2020, tidak hanya ada 2 pesawat, kalau boleh 2 roket atau 2 pesawat yang menuju ke
batas luar angkasa. Satu orang kaya di dunia gitu ya, Bapak Ibu tahu ya, yang saya maksudkan ya. Di awal Juli, bulan Juli ini, mereka naik gitu kan. Tapi yang mereka syukuri bukan hanya naik, Bapak sekalian. Ketika mereka dapat turun kembali ke dunia. Kalau mereka cuma naik nggak balik ke dunia, mereka bingung, dan kita mereka ini naik terus nggak bisa turun, itu sesuatu yang lucu gitu kan. Dan mereka berharap mereka bisa turun kembali ke bumi. Dan ketika mereka turun, mereka bersyukur. Proyek mereka itu selesai gitu kan, ketika mereka turun. Jadi tidak selamanya penurunan itu buruk. Terkadang kita juga mengharapkan penurunan. Di dalam penurunan kehidupan kita, sekali lagi kita mengalami paradok kebersyukuran. Tetapi kita bersyukur. Nah, tipsnya adalah turun tepat pada waktunya. Turun tepat pada waktunya. Tadi kita lihat gambar pesawat tadi. Turun pada waktu yang tepat, turun pada waktunya. Pesawat kalau kita ada di pesawat, tidak sembarangan pesawat itu langsung turun, itu tidak. Tapi perlu kontak dengan bandara yang di mana pesawat akan turun. Kan itu akan mengatur trafiknya. Kalau di Jakarta terlalu tinggi ya, jadi harus diatur. Di Jakarta meskipun punya banyak line untuk pesawat itu mendarat, dan pesawat mendarat itu sekitar 2 menit sekali. Wah, luar biasa. Jadi harus ini mendarat, kemudian giliran yang lain itu diatur. Ya, turun tepat pada waktu itu penting sekali. Bapak Ibu sekalian, salah satu hal yang menjadi ketakutan kita atau menjadi satu momok bagi kita adalah ketika pensiun. Kita bekerja pensiun. Ya, kita mungkin bisa mempersiapkan diri dengan hal yang lain. Tapi ketika pensiun itu nyata, itu menjadikan momok bagi siapapun kita. Nah, kalau kita menyadari anugerah kebersyukuran ini, sebenarnya anugerah penurunan ini, sepanjang penurunan itu tepat waktu, tidak ada goncangan, tidak terjadi crash di pesawat itu, itulah kebersyukuran. Tidak ada masalah apapun juga. Pada waktunya turun, kita tetap bisa bersyukur. Karena kita sadar bagi usia semakin bertambah. Ketika harus mengalami pensiun sebagai terima satu batasan dalam pemikiran manusia. Dalam usia yang seperti ini kita tidak dapat melakukan pekerjaan dengan tekanan yang lebih berat. Itu konsep manusia. Tapi mari kita bersama-sama bersyukur ketika kita mengalami penurunan. Memang paradoks, tapi kita bisa melihat kita tetap dapat bersyukur. Bersyukur pada waktu mengalami penurunan. Sebab anugerah Allah itu tersembunyi di dasar. Di sanalah kita mengerti kesukaran. Dan kita disingkapkan pemikiran kita. Kita menjadi mengerti mengapa orang-orang yang dipakai tangan Allah mengalami kesukaran besar. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Kalau kita bicara tentang konteks Alkitab, siapa yang mengalami kesukaran? Pikiran kita tertuju pada Ayub. Iya, betul, Ayub mengalami kesukaran besar. Ketika Ayub ada di dasar seperti itulah, dia mengalami keindahan. Kalau dia tidak pernah mengalami kesukaran itu, dia tidak mengalami keindahan bersama dengan Tuhan. Bayangkan ketika Ayub protes kepada Tuhan. Tuhan, mengapa engkau mengatakan aku seperti ini? Kutukilah hari lahirku. Tapi Tuhan berkata, Tuhan berbicara di dalam badai pada Ayub. Di manakah kamu ketika aku menciptakan bumi? Di manakah kamu ketika aku menciptakan segala sesuatu? Ayub terbatas pengetahuannya. Apa yang dia rasakan dia ungkapkan. Tapi ketika menyadari dia ada di dasar seperti itulah, berkat Tuhan itu bisa dilihat dengan justru lebih baik.
bagaimana sesungguhnya Tuhan itu pun ada bersama dengan Ayub ketika Ayub dalam kesukaran. Tapi bukankah tidak hanya Ayub yang mengalami kesukaran? Semua murid Yesus mengalami kesukaran. Mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka untuk Injil. Kita pikir kok aneh. Mengapa mereka merelakan dirinya untuk pemberitaan Injil? Karena di dalam penurunan itu, di tempat yang dasar itulah, ada sesuatu yang indah. Menemukan Tuhan di dalam dasar kehidupan kita yang paling rendah sekali. Sebab itu kita tidak perlu khawatir menjalani kehidupan yang mengalami penurunan itu. Sekali lagi Tuhan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan. Sesuatu yang tidak mudah. Ada satu nasihat yang baik bagi orang-orang yang bisa mencapai puncak daripada gunung yang tinggi. Kalau katakan gunung tertinggi di dunia gitu ya. Itu pernah dicapai oleh seorang yang kita tidak asing bagi setiap kita gitu kan. Sir Edmund Hillary. Dia pernah mencapai puncak tertinggi di dunia, yaitu Gunung Everest. Dan kemudian anaknya melanjutkan karya sama daripada si orang tua ini. Dia namanya Peter Hillary. Dia ada di puncak gunung. Ketika ada di puncak gunung, katanya ini ya, dia mengontak orang tuanya. Saya ada di puncak gunung. Tapi orang tuanya sudah pernah mencapai puncak gunung itu. Dia berkata pada anaknya Peter Hillary, hati-hati ketika turun. Turun bukan sesuatu yang lebih mudah daripada naik. Turun punya kesukaran tersendiri. Dan terkadang lebih sulit daripada naik. Peter Hillary sadar ketika dia ada di puncak. Dan kemudian dia harus mengalami penurunan. Dia harus jauh lebih berhati-hati. Ketika dia naik, dia hati-hati. Dia mengalami penurunan. Dia berhati-hati. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Ternyata penurunan bukan sesuatu yang mudah. Tetapi di dalam penurunan, kita bisa bersyukur pada Tuhan. Kalau kita bisa mengalami penurunan demi penurunan. Kita bisa melihat sampai dasar. Kita bisa sampai di dasar. Dan kita bisa melihat karya Tuhan yang tidak pernah kita lihat ketika kita ada di puncak. Siapapun kita, baik jemaat-jemaat GKI Pengharapan, maupun Bapak Ibu saudara-saudari yang mengikuti YouTube channel ini. Ketika kita mengalami penurunan, kita tetap bisa bersyukur pada Tuhan. Inilah anugerah penurunan dalam kebersyukuran kita. Karena kita bisa melihat sesuatu yang indah. Dan kita bisa merasakan bagaimana Tuhan mendekat erat kita. Sekaligus kita mengerti rahasia daripada orang-orang Kristen. Orang-orang percaya yang menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Mengalami penurunan hidup. Tetapi indah bersama dengan Tuhan. Bagian yang ketiga adalah anugerah kehancuran. Sekali lagi ini bagian yang paradoks juga di dalam kehidupan kita. Orang dan yang berpikir seperti saya juga, seharusnya ketika mengalami kehancuran, ya kita susah untuk bersyukur pada Tuhan. Inilah paradok kehancuran yang bisa datang. Paradok kebersyukuran yang bisa datang mengalami kehancuran. Siapa yang ingin kehancuran? Nggak pingin. Semua kita pinginnya kuat semua. Tapi sekali lagi, kehancuran sangat mungkin kita alami. Seperti juga itu penurunan.
Tapi bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan ketika mengalami kehancuran? Saya memberikan contoh yang simpel saja, sekalian, yaitu biji ketika dia tidak hancur. Biji itu tetap satu biji saja. Tapi ketika dia hancur, dari biji itu akan keluar akar, menjadi tumbuh-tumbuhan. Kalau ada buahnya, dia menghasilkan buah dan menjadi tanaman yang seharusnya. Tapi biji itu harus hancur. Jadi kehidupan tumbuh-tumbuhan itu terletak dalam bijinya. Tapi kehidupan hanya keluar ketika biji itu hancur. Dan firman Tuhan juga mengingatkan kita. Ini ada dalam firman Tuhan. Biji itu harus hancur. Ketika biji itu hancur, maka disitulah ada kehidupan yang lebih besar. Ketika kita mengalami Tuhan, hidup saya hancur. Pekerjaan selesai. Tidak ada lagi pekerjaan buat saya. Bahkan ada anggota keluarga yang dipanggil Tuhan. Beberapa hari ini saya terus memikirkan, jika COVID ini ada, ternyata juga bukan hanya merenggut nyawa daripada orang-orang saja, tapi dia meninggalkan kehancuran. Ada beberapa anak, kemarin saya membaca ada 3 anak yang tiba-tiba menjadi yatim piatu. Karena 2 orang tuanya meninggal karena COVID. Tapi sebelumnya saya juga membaca, ada anak yang ditinggalkan 2 orang tuanya menjadi yatim piatu karena COVID. Anak-anak ini hancur masa depannya. Dan COVID itu begitu menghancurkan kehidupan anak-anak ini. Biasanya mereka berkumpul dengan orang tuanya. Dan sekarang mereka ditinggalkan oleh orang tuanya. Pada siapa lagi mereka menggantungkan hidupnya? Apalagi kalau mereka masih kecil-kecil, masih remaja. Mereka harus mengubah pola hidup mereka. Harus menghadapi tantangan hidup mereka yang super keras. Masihkah dapat bersyukur ketika menghadapi situasi seperti ini? Biji itu harus hancur supaya menjadi tanaman yang sumurnya. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama melihat paradoks daripada anugerah kebersyukuran ini, dan khususnya anugerah kehancuran ini. Pada waktu mengalami kehancuran, memang sukar. Tapi ketika sekarang kita dibukakan satu pengertian, di dalam kehancuran itu pun, ternyata kita juga harus tetap bersyukur pada Tuhan. Kembali saya mengusik Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Ketika kita membaca ayat ini, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Masih mampukah kita mengatakan ini ketika kita hidup kita hancur? Kalau seperti anak-anak itu menjadi yatim piatu, membaca Alkitab ini, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Sampai di mana baiknya Tuhan? Kalau kita tidak mengerti maksud dan rencana Tuhan. Dan sekarang kita mengerti maksud dan rencana Tuhan. Kitab Habakuk juga menyekan kepada kita, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan panen mengecewakan,
lalu tetap bersyukur pada Tuhan, tetap memuji Tuhan. Inilah anugerah kehancuran. Tapi kita dituntun bersama-sama, bukan hanya Bapak Ibu yang sekarang beribadah dan menonton YouTube ini, tapi juga saya. Semua bisa mengalami kehancuran. Dan saya juga pernah merasakan kehancuran itu. Tapi setelah memahami bagian ini, yang kita diingatkan, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena inilah yang kita perlukan. Anugerah ketahanan. Seberapa panjang rasa syukur kita, mampu kita bersyukur, seumur itulah kita akan mampu menjalani hidup kita. Anugerah penurunan yang paradoks tadi. Tetap bersyukur ketika mengalami penurunan. Bahkan terkadang penurunan itu baik buat kita. Dan anugerah kehancuran. Ketika kita mengalami kehancuran, kita mengerti Tuhan sedang memproses kehidupan kita untuk kita menjadi manusia yang sebenarnya. Kalau dalam konsep biji, tanaman yang sebenarnya. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, ketika perjamuan kudus, tepatnya malam perjamuan itu, bukankah sesungguhnya Tuhan yang sudah hancur, Dia merelakan dirinya untuk menebus dosa kita. Dia hancur untuk menebus dosa kita. Dia mati di kayu salib demi kasih-Nya kepada kita. Seorang penulis buku yang saya pikir baik, asal Korea. Dia namanya John Min Kang. Dia menyebut meja perjamuan itu dengan meja kehancuran. Meja perjamuan, ini kan yang dilukis oleh bukan situasi benarnya Leonardo da Vinci. Bukan seperti itu. Tetapi ini adalah gambaran meja dan kemudian dikonsepkan meja perjamuan itu adalah meja kehancuran. Maksudnya seperti ini. Ketika Tuhan memecahkan roti, itu gambaran atau kiasan daripada Dia memecah-mecahkan dirinya. Itulah kasih daripada Tuhan yang diberikan kepada murid-muridnya. Dan sekarang kita mengerti, kasih Tuhan itulah yang sesungguhnya mendasari perjamuan kudus yang kita lakukan. Jadi John Min Kang ini mengatakan, ketika kita bersama-sama mengikuti perjamuan kudus di meja perjamuan itu adalah meja kehancuran. Kasih Tuhan dinyatakan melalui kehancuran. Bapak Ibu sekalian, kita sebentar lagi juga akan mengikuti perjamuan kudus. Kita merayakan perjamuan kudus. Ini adalah anugerah kehancuran yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi setiap kita. Dia rela mati bagi kita, menebus dosa kita, supaya kita hidup. Dari Yesus yang mati, banyak kita diselamatkan. Kiranya kita di dalam hidup kita setiap hari ini, baik kita yang mengalami penurunan, baik kita yang mengalami kehancuran. Ingat ayat Mazmur 136 tadi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini, sekaligus kita doa untuk mempersiapkan kita masuk ke perjamuan kudus. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, di masa-masa yang kapan pandemi ini akan berakhir, kami tidak mengerti. Kami telah bersama-sama 1,5 tahun mengalami situasi yang sukar ini, bisa di Indonesia, di Jakarta juga. Dan kami semakin tidak mengerti kapan ini berakhir. Itu akan membuat kami bisa menjadi semakin frustasi terhadap kehidupan kami. Tapi di tengah-tengah situasi yang sukar ini, firman-Mu menyapa pada setiap kami, ya Tuhan. Agar kami bersyukur di dalam keadaan kami. Apapun yang kami alami, biarlah kami bersyukur. Kiranya Tuhan yang sudah menganugerahkan pada kami hidup dan Kau merelakan hidup itu, Kau merelakan dirimu tergantung di kayu salib untuk setiap kami. Itulah anugerah kebersyukuran kami yang terbesar. Karena Engkau sudah memberikan teladan dan kami hidup karena keteladanan dari kebersyukuran yang sudah Engkau berikan kepada kami. Biarlah kami menjalani hidup kami, Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur pada Engkau, Allah yang sudah memberikan kehidupan pada kami, dan bukan kehidupan di dunia ini saja, tapi kehidupan yang kekal, yang mahal harganya, yang tak terhitung harganya, tapi Kau berikan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan merayakan perjamuan kudus. Kami diingatkan ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan pada kami. Tuhanlah yang menjadi dasar dari hidup kami. Tuhan menjadi penopang hidup kami. Musim apapun kehidupan kami, ada Tuhan. Dan apapun yang terjadi dalam diri kami, ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan memberkati setiap kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, adalah waktu yang terbaik bagi setiap kita jika kita datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk kita sungguh-sungguh datang pada Tuhan, mengakui dosa kita, karena perjamuan kudus. Konsep kudus adalah bagaimana Tuhan menguduskan kita. Dan mari kita datang di dalam kekudusan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Setiap kita tidak luput daripada dosa. Oleh sebab itu adalah waktu yang terbaik untuk datang pada Tuhan, mengakui dosa dan kesalahan kita, dan sekaligus kita berkomitmen kembali untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Saya memberikan waktu sejenak bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk berdiam, berdoa pada Tuhan, mohon ampun pada Tuhan. Cukup mengatakan di dalam hati, kita tidak perlu bersuara di dalam hati, kita mengaku dosa kita. Mari kita ambil waktu sejenak. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita persiapkan perjamuan kudus kita. Silakan ambil roti dan taruh di tangan kita masing-masing, dan kita angkat roti kita.
Firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus pada waktu malam, pada waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dan mengucap syukur pada Tuhan untuk segala kasih Tuhan yang dicurahkan bagi kita. Mari kita makan roti ini. Mari kita angkat cawan di tangan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum cawan ini, dan sekali lagi kita juga mengingat akan kasih Tuhan yang merelakan dirinya mati, tubuhnya tercapit bagi setiap kita. Mari kita minum. Sekali lagi kita akan berdoa, ucap syukur untuk perjamuan kudus yang boleh kita lakukan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk perjamuan kudus yang boleh kami lakukan di bulan Agustus ini. Engkau yang sungguh mengaruniakan kehidupan bagi kami semua. Kalau kami ada, sebagaimana kami ada saat ini, semuanya atas topangan Tuhan, atas berkat Tuhan, atas perlindungan Tuhan. Kalau kami semua masih bisa menarik nafas kami dengan bebas, menghirup udara yang bebas, itu semua karena anugerah Tuhan. Tapi terlebih daripada itu ya Tuhan, kami mensyukuri hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Karena hidup yang Tuhan berikan bagi kami adalah hidup yang didahului oleh kematian daripada Tuhan. Hidup yang dibangun, dialaskan dari kematian Tuhan. Kematian yang menghidupkan. Itulah hidup kami ya Tuhan. Sebab itu, kami diingatkan kembali dengan perjamuan kudus ini. Kami dorong kami ya Tuhan, pimpin kami. Agar hidup kami ini, hidup yang memperkenan hati Tuhan. Hidup yang memuliakan Tuhan. Dan bukan hidup yang sia-sia. Tapi hidup yang senantiasa bersyukur di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Aurelia Sri Probiantono beserta dengan seluruh keluarga yang melayani pada pagi hari ini. Persilahkan Aurel. Terima kasih untuk Pendeta DSS yang telah memberitakan firman Tuhan dan memimpin perjamuan kudus hari ini. Kiranya setiap firman yang diberitakan tidak hanya didengar tetapi juga dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Mari kita menutup ibadah pada hari ini dengan menyanyikan lagu Tuhan Mazmur Hidupku. Siapa yang
kemuridan, pengakuan iman rasuli, dan doa berkat saya serahkan kepada pendeta Edi SS. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita bersama-sama mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan, dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah dipuji. Jemaat silakan mengambil waktu teduh. Tuhan memberkati.